Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapeng channel yang membahas tentang seputaran perkebunan ataupun pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun kopi ya teman-teman. Kalau kita lihat, ini adalah jenis kopi robusta. Ini klon Tebu Sari ya teman. Ini sebagian di kebun kita juga dikembangkan jenis klon lain. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tip ataupun cara tentang pemangkasan setelah fase pemanenan atau pasca panen ya teman. Jadi yang harus perlu dipersiapkan, jadi teman-teman bisa menggunakan gunting pangkas kayak gini yang nantinya akan kita gunakan untuk pemangkasan. Yang mana tujuan dari pemangkasan setelah pemanenan ya tentunya agar menjaga ini kesuburan pohon kopi tetap terjaga kesuburannya. Selain itu menambah estetika pada perkebunan ataupun pohon kopi itu sendiri, dan juga tentunya dalam rangka upaya untuk menstabilkan panen kopi setiap tahunnya, dari menjaga kestabilan produktivitas kopi setiap tahunnya teman. Di sini sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia selalu menonton dan mengikuti video terbaru dari channel saya. Yang belum subscribe, untuk bisa bantu subscribe untuk bisa mengetahui perkembangannya atau video terbaru dari channel ini. Jangan lupa bisa kasih masukan di kolom komentar ya teman. Jadi saran dan masukan teman-teman sangat membantu saya untuk berkembangnya channel ini. Baik, langsung saja teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebelumnya saya sedikit ini jelaskan. Jadi pemangkasan pohon kopi dalam arti di sini pemangkasan besar-besaran ya teman. Jadi bisa teman-teman lakukan ketika fase pemanenan, atau jadi sambil teman-teman panen kopi atau memetik kopi, itu bisa dilakukan pemangkasan pada cabang ataupun ranting yang sudah tua. Jadi ada dua ini ya teman, dua model teknik pemangkasan besar-besaran pada pohon kopi. Nah, di sini kebetulan ini belum saya lakukan pemangkasan ketika fase pemanenan, dan akan kita lakukan pemangkasan besar-besaran ataupun pembuangan dahan ataupun ranting yang sudah tua pada kopi jenis klon Tebu Sari ini ya teman. Nah, kalau kita amati ya teman, jadi di waktu sekarang ini untuk keadaan pohon kopi itu sendiri itu sedang ini, jadi setelah fase pembungaan ini dan kelihatan nampak calon buah itu dalam keadaan fase matayu. Untuk itu bagi kita yang masih belajar itu bisa lebih mudah untuk menentukan mana ya cabang ataupun ranting yang harus dibuang dan yang harus dipelihara. Dalam keadaan seperti ini bisa kita lihat untuk bahan pun ini ya teman-teman, ini bahan tunas baru ini sudah mulai nampak. Nah, jadi yang harus dipangkas itu tentunya bahan ataupun ranting yang sudah tidak produktif kayak gini ya teman. Jadi ini sudah tidak ada buahnya, ini berarti ini sudah tua. Nah, kita maksimalkan untuk bahan ini ya teman. Jadi bahan untuk pembuahan di tahun depan ini kelihatan ya teman. Jadi daripada ini dipelihara nanti akan menyerap nutrisi dan sia-sia. Untuk itu sebaiknya kita pangkas ya teman. Jadi memang harus tega kayak gini ya teman. Ini juga, nah ini jadi dahan ataupun ranting yang sudah tidak nampak ataupun kelihatan bungannya ataupun buahnya kita buang saja ya teman. Karena apa? Ini sudah lewat fase pembungaan ya teman, pembungaan raya, jadi pembungaan serentak. Jadi bisa kelihatan lebih mudah ya teman untuk kita menentukan mana yang harus dipangkas dan mana yang harus kita pelihara. Misalkan ini ada, meskipun ini di B2 ini masih menghasilkan ataupun nampak buah kopi yang nantinya akan kita panen di tahun 2026 ya teman. Jadi kita pelihara teman,
Ini jenis tunas raja, ini jadi Kulon Tebu-sari. Sedangkan ini untuk bahan, ini kita pelihara yang nantinya akan kita gunakan untuk pembuahan di tahun 2027 ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Ini juga kelihatan teman-teman, ini sudah tidak ada ini calon buah, jadi kita buang saja karena di sini ada bahannya teman. Nah, jadi kita harus tega ya teman, jangan terlalu disayang-sayang karena ini nanti akan memakan nutrisi yang banyak yang tentunya akan mengganggu untuk pertumbuhan ini bahan baru ya teman. Ini kita maksimalkan bahan baru ya teman. Nah, ini kelihatan ini ada tunas baru di ini ranting, jadi kita potong di sini. Nah, kayak gini teman. Jadi menyesuaikan ya teman untuk pemangkasannya. Ini sudah, ini masih produktif, jadi kita biarkan saja, kita pelihara. Ini juga, ini bahan yang kita pelihara tahun kemarin, kita buahkan di tahun ini ya teman, kelihatan. Jadi intinya untuk pemangkasan setelah pemanenan yaitu pemangkasan besar-besaran dengan membuang dahan ataupun ranting yang sudah tua atau sudah tidak produktif. Jadi kita remajakan kembali yang teman, intinya untuk memaksimalkan ini panen kopi di tahun-tahun berikutnya. Ini kita pelihara, ini cukup bagus ya teman. Ini sudah tua, kita buang, kita gunting di sini saja. Ini, nah, karena di sini sudah ada bahan baru ya teman. Tentunya sebelum teman-teman melakukan pemangkasan ini, teman-teman harus tahu, harus jeli terhadap bahan ataupun ranting, dan teknik penyimpanan bahan yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya teman. Jadi teknik penyimpanan bahan yang tepat itu waktunya kapan dan bagaimana caranya itu sudah saya jelaskan. Baru tahap selanjutnya teman-teman belajar melakukan pemangkasan pada ini ranting ataupun dahan yang sudah tua. Misalkan teman-teman ini belum memelihara bahan atau menyiapkan bahan, tentunya kan ini harus berpikir dua kali untuk memangkas dahan ataupun dahan yang sudah tua. Tapi bila teman-teman sudah menyiapkan dan tahu caranya di bulan berapa ataupun yang harus dipelihara gimana, kayak gini kan sudah kelihatan teman. Ketika ada bahan baru, berarti untuk dahan ataupun perantingan yang sudah tua itu harus dibuang. Kita memaksimalkan ini perkembangan atau pemeliharaan tunas bahan baru. Harapannya kita memaksimalkan tunas baru tersebut dengan cara mengurangi dahan ataupun ranting dengan membuangnya. Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman untuk pemangkasan setelah ini panen. Jadi intinya perlu saya jelaskan kembali, pemangkasan setelah panen itu bertujuan untuk menjaga kesuburan pohon kopi, menjaga ataupun menambah estetika dari pohon kopi ataupun perkebunan kopi, dan juga tentunya menjaga kestabilan panen kopi setiap tahunnya ya teman. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.